Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah, Prodi Hukum Keluarga Lokal A, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, dosen Ibu Hajah Ripkah SHMM. Langsung saja materi kita yang pertama, penemuan hukum. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris dan terjadi pada semua bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintah, dan hukum pajak yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Materi kita yang kedua, kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas. Kaidah hukum ialah kaidah yang mengatur hubungan atau interaksi antar pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. Selanjutnya, kaidah sosial. Secara sederhana dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial bermasyarakat, dengan menentukan seperangkat aturan yang sifatnya dapat berupa perintah, anjuran, dan larangannya. Materi kita yang ketiga, pembidangan hukum. Istilah lain dari pembidangan hukum adalah klasifikasi hukum, lapangan hukum, penggolongan hukum. Jadi, pembidangan hukum adalah pengelompokan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Berdasarkan fungsinya, yang pertama untuk menyelesaikan pertikaian, yang kedua memberikan jaminan dan kepastian hukum, yang ketiga menata kehidupan masyarakat agar tertib dalam pergaulan hidup, yang keempat memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam masyarakat, yang kelima menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa. Selanjutnya materi kita yang keempat, mazhab-mazhab ilmu hukum. Ada 7. Yang pertama aliran hukum alam, yang kedua aliran sejarah, yang ketiga aliran antropologis, yang keempat aliran sosiologis, yang kelima aliran realisme, yang keenam aliran legisme, dan yang terakhir aliran positivisme. Selanjutnya materi yang kelima, jenis-jenis lapangan hukum. Ada 6. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum perdata, yang keempat hukum dagang, yang kelima hukum pidana, dan yang terakhir hukum acara perdata dan pidana. Berikut penjelasannya. Yang pertama hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, menunjukkan masyarakat atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, menegaskan wilayah, lingkungan, dan rakyat masing-masing masyarakat hukum. Yang kedua, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara harus berbuat sesuatu dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, hukum perdata material atau mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Yang kedua, hukum perdata formal atau mengatur bagaimana cara seseorang menentukan haknya apabila dirugikan oleh orang lain. Yang keempat, hukum dagang. Secara singkat dapat diartikan bahwa hukum dagang ialah aturan-aturan yang mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya, khususnya dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Selanjutnya hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama hukum pidana objektif, yaitu peraturan yang memuat perintah atau larangan dengan disertai ancaman hukuman bagi setiap pelanggarnya. Hukum pidana objektif dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum pidana material, yaitu semua peraturan yang merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat diterapkan. Yang B, hukum pidana formil, ialah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana material.
Hukum pidana formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu, dinamakan hukum acara pidana. Yang kedua, hukum pidana subjektif ialah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan setiap orang bertindak sendiri menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Materi yang keenam, kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama. Sedangkan unifikasi adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu sebagai hukum nasional di negara tersebut. Tujuan dilakukannya kodifikasi hukum adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum di mana suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Materi selanjutnya, asas-asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret, atau suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang. Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan, serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Materi kita yang terakhir, macam-macam sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. Macam-macam sistem hukum yaitu: yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental; yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon; yang ketiga, sistem hukum adat; yang keempat, sistem hukum Islam. Sekian makalah presentasi saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.